Pemirsa, pada acara rapat evaluasi implementasi Smart City ini, Bupati Blitar Yanto juga melakukan peninjauan langsung anjungan layanan mandiri masyarakat di 8 desa wilayah Kecamatan Watas. Banyak, jadi semua bisa kita masukkan. Jadi ada menyangkut kesehatan, tadi menyangkut lingkungan, kemudian menyangkut pelayanan masyarakat di bidang UMKM. Jadi termasuk UMKM kemarin kan kita sudah kerjasama dengan Bukalapak, ya, di mana hasilnya juga cukup bagus. Pelaku-pelaku UMKM yang luar biasa banyaknya ini sekarang sudah bisa pakai aplikasi. Konsep Desa Pintar yang memang dicanangkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pilot project 16 desa yang terpilih memang diamanatkan oleh pimpinan Pak Bupati, Pak Wabub untuk lokasi atau desa yang memang jauh dari pusat ibu kota atau desa pinggiran. Nah, fasilitas-fasilitas anjungan seperti ini yang kita programkan dengan comment center yang ada di desa itu nanti untuk 16 desa. Tentu setelah MOU nanti akan kita kawal di APBDes mereka sejauh mana penganggaran untuk penganggaran untuk anjungan. Ini teknis tadi sekitar 16 juta plus pajak, kemudian nanti sarana prasarana lain, dan memang sebenarnya tidak mahal, bisa dibebankan di APBD dan menjadi inovasi di desa untuk pelayanan publik termasuk di kecamatan. Anjungan ini tentu nanti setelah 16 desa ini tadi berhasil, tentu akan kita implementasikan ke seluruh desa. Kita anjurkan kepada seluruh desa untuk pemanfaatan anjungan ini. Dan ke depan tentu akan menggunakan kita buatkan versi mobile Android, sehingga akan mudah orang mengakses cukup di rumah, mau ngeprint di rumah atau ngeprint di kantor kepala desa. Bahkan sebenarnya kalau memang nanti bisa lagi dikembangkan dengan tanda tangan digital. Ini yang tadi disampaikan memang tergantung SDM kita, kesiapan kita. Barangkali ke depan seperti itu sehingga proses administrasi itu akan lebih mudah. Tak hanya itu saja, pada rapat evaluasi implementasi Smart City juga dilakukan penandatanganan MOU antara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar dengan 16 desa yang menjadi pilot project Desa Pintar yang disaksikan langsung oleh Bupati Blitar Yanto. Tentu output yang diharapkan akan mempercepat proses pelayanan publik. Sudah tidak perlu antri, kemudian bisa diakses dari rumah. Yang penting tahu alamat webnya, bisa dicetak sendiri. Kalau memang punya print, tinggal nanti minta tanda tangan kepada kepala desa. Termasuk informasi-informasi yang ada di kabupaten, kemudian instansi layanan publik yang ada di jajaran vertikal lainnya, ngurus SIM, ngurus imigrasi, ngurus apapun termasuk Bank Jatim dan lain-lain bisa diakses melalui layanan anjungan tadi itu. Acara rapat evaluasi implementasi Smart City kali ini diakhiri dengan pemaparan materi dari Dedi Permadi tentang pentingnya literasi digital. Daya manusia ketika kita akan membangun ekosistem digital, Smart City ini kan ekosistem digital ya, itu seperti piramida Bapak Ibu. Piramida segitiga begini ya. Di bawah paling lebar mengerucut, yang atas paling sempit, seperti piramida. Nah, piramida ini tingkatannya ada 3. Yang paling dasar
yang tengah, dan yang paling tinggi. Yang paling dasar dalam hal sumber daya manusia yang disebut sebagai basic digital skill. Ya Bapak Ibu ya, basic digital skill. Basic digital skill ini biasanya dipahami orang sebagai literasi digital, kemampuan digital dasar. Nah ini yang dikerjakan teman-teman relawan TIK ini. Kalau kami di Kominfo dengan Om Fajar Eri, Ketua Umum Relawan TIK, yang dikerjakan adalah literasi digitalnya, gitu. Itu kemampuan dasarnya. Karena kita berpikir Bapak Ibu, secanggih apapun sistem yang kita buat, tetapi kalau sumber daya manusianya tidak siap, itu akan menjadi seperti perjalanan yang pincang. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah sangat maju dalam hal inisiatif dan juga program untuk mengembangkan Smart City. Komitmen terutama dari Pak Bupati, Pak Kepala Dinas dan semua jajarannya begitu luar biasa, sehingga kita tinggal bersama-sama bekerja dengan pemerintah Kabupaten Blitar untuk memastikan program Smart City ini betul-betul bisa efektif, efisien dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Usai mendapatkan materi dari Kementerian Kominfo, para peserta pada rapat evaluasi implementasi Smart City ini juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Upgrading melalui DTS ini menurut saya di komunitas ini sangat diperlukan, karena arahnya nanti kita juga mendukung dari segi smart society-nya. Jadi pembumiannya ya melalui program-program komunitas yang bisa dikoneksikan dengan program yang sudah ada dari Kabupaten Blitar, khususnya dengan program-program baru yang mungkin bisa dihasilkan dari DTS, yang dimana komunitas bisa melakukan upgrading dan juga membentuk programnya sendiri melalui program pelatihan DTS ini. Pengelolaan manajemen kita serahkan pada komunitas barangkali nanti seluruh aktivitas coworking kita fasilitasi, infrastruktur dan sarana prasarana mudah-mudahan tahun depan lah sudah bisa dimulai. Nanti pengelolaannya biar kita serahkan komunitas, namun sudah kita set dulu dengan SOP dan lain-lain. Tentu itu akan menjadi kebutuhan publik dengan fasilitas yang nyaman, internet yang ya super cepat dan lain-lain. Itu tugas kami, nanti akan kami realisasikan. Harapan ke depan untuk pemerintah Kabupaten Blitar, seperti yang sudah dilakukan selama ini, bahwa pemerintah Kabupaten Blitar punya komitmen yang sangat tinggi di dalam pengembangan Smart City. Kami sangat berharap dari Kementerian Kominfo bahwa program ini tidak hanya menjadi program yang sementara saja, tetapi betul-betul menjadi program yang berkelanjutan. Kalau menjadi program yang berkelanjutan, pasti dampak positifnya bagi masyarakat jauh lebih besar. Tentu kami ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak. Program Smart City adalah program masyarakat Kabupaten Blitar, bukan hanya pemerintah daerah, apalagi Kominfo saja. Tugas itu adalah tugas kita semua untuk mengimplementasikan Smart City. Pemirsa, perkembangan Smart City merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Blitar mengajak semua pihak untuk mendorong proses pengembangan Smart City Kabupaten Blitar yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang semakin sejahtera. Saya Intan Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.